Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Halo. Wah, saya senang sekali nih karena pada pagi ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Pasti ya teman-teman. Lalu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir dalam acara kali ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat berdampak baik bagi kehidupan kita, dan semoga kita senantiasa diberikan kebahagiaan serta kesehatan, baik kesehatan batin maupun kesehatan fisik. Nah, sesuai yang aku bilang barusan nih terkait dengan kesehatan fisik, maka pada pertemuan kali ini saya akan membahas dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kesehatan fisik. Kira-kira apa ya teman-teman? Kalian bisa tebak? Yuk. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang menjaga kesehatan mata. Oke, sebelum masuk ke topik menjaga kesehatan mata, ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu kali ya. Jadi perkenalkan, nama saya Adinda Dewanti, biasa dipanggil, ada beberapa panggilan saya ya, ada Adinda, Dinda, itu juga Aden. Jadi seasik teman-teman aja memanggil saya apa. Lalu sekarang saya sedang berkuliah di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 di jurusan promosi kesehatan. Nah mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Mungkin langsung aja ya kita mulai ke topik menjaga kesehatan mata. Kayaknya teman-teman semua udah pada nggak sabar nih ya. Oke teman-teman. Jadi kenapa sih kita harus menjaga kesehatan mata? Kira-kira kenapa ya? Oke, di sini aku mempunyai data nih teman-teman. Jadi setiap 5 detik ditemukan satu orang di dunia yang mengalami kebutaan. Dan diperkirakan oleh WHO, lebih dari 7 juta orang menjadi buta pada tiap tahunnya. Dan saat ini terdapat 180 juta orang yang mengalami gangguan pada matanya. Duh, serem banget ya teman-teman. Karena kalau kita mengalami gangguan mata, maka segala aktivitas yang sedang kita jalani ini akan menjadi terhambat. Maka dari itu, aku ingin berbagi informasi terkait dengan kesehatan mata. Semoga rekan-rekan semua dapat paham dan mau merubah perilaku menjadi lebih baik agar kesehatan mata kita terus terjaga ya. Oke, jadi di sini ada mata adalah salah satu panca indera yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sesuai yang aku bilang tadi nih teman-teman, kalau mata kita memiliki gangguan, maka aktivitas kita sudah pasti terhambat dan jadi nggak produktif. Nggak ada yang mau kan ya kalau kita jadi nggak produktif gitu. Nah, maka dari itu, mata disebut sebagai panca indera yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini aku mau ngasih tahu nih ke teman-teman semua gimana sih ciri-ciri mata yang sehat. Oke, jadi ciri-ciri mata sehat yang pertama adalah kelopak mata dapat membuka dan menutup dengan sempurna atau dengan baik. Nah, jadi kelopak mata yang sehat ini dapat menutup seluruh bagian mata dengan sempurna dan dapat kembali membuka dengan mudah. Jika terdapat gangguan syaraf akibat stroke atau kelainan Bell's palsy, maka kelopak mata akan sulit tertutup, dan sebaliknya jika memiliki kelainan autoimun akan menyebabkan otot sekitaran mata menjadi terus berkontraksi dan menyebabkan kelopak mata sulit terbuka. Jadi jika teman-teman semua ini dapat membuka dan menutup mata secara baik dan sempurna, maka mata teman-teman ini merupakan salah satu mata yang sehat. Alhamdulillah ya teman-teman. Dan ciri yang kedua yaitu pertumbuhan bulu matanya itu keluar. Jadi teman-teman ada loh pertumbuhan bulu mata yang ke dalam. Nah, pertumbuhan mata ke dalam ini menandakan adanya kelainan pada mata kita. Jadi bulu mata yang terbuka ke dalam ini akan menyebabkan rasa tidak nyaman dan dapat menyebabkan mata kita menjadi iritasi pada korneanya. Lalu ciri yang ketiga yaitu mata dapat mengeluarkan air mata. Jadi mata kita ini mempunyai kelenjar air mata dan kelenjar minyak yang membuat mata kita tetap lembab dan tidak mudah iritasi.
Nah, jika pada dua kelenjar itu mengalami gangguan, maka dapat menyebabkan mata kita terasa kering dan perih. Lalu aku mau ingetin nih ke teman-teman semua kalau periksa mata secara berkala itu penting loh teman-teman. Jadi setiap orang mulai dari usia anak-anak sampai lansia dianjurkan untuk memeriksakan kondisi matanya secara rutin, minimal 2 tahun sekali. Dan pada orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun, bahkan disarankan untuk memeriksakan matanya 1 tahun sekali. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyakit mata seiring dengan pertambahan usia dan pola hidup mereka selama ini. Oke, di sini aku akan ngasih tahu nih ke teman-teman gangguan umum pada penglihatan. Yang pertama ada katarak. Pasti teman-teman udah nggak asing dong dengan gangguan katarak ini. Nah, jadi katarak ini adalah sebuah gangguan yang membuat lensa mata kita nih menjadi lebih keruh sehingga pandangan kita menjadi kabur gitu. Nah, katarak ini biasa diderita oleh orang berusia 60 tahun ke atas. Namun jangan salah nih teman-teman, katarak ini juga dapat menyerang kita yang berusia lebih muda nih, bahkan pada bayi baru lahir pun bisa terkena gangguan katarak ini loh. Nah, katarak ini disebabkan oleh penyakit diabetes, lalu juga terlalu banyak terpapar sinar UV dan kebiasaan kita merokok. Jadi untuk teman-teman semua nih yang mungkin merokok, boleh dihentikan ya teman-teman, karena merokok ini dapat salah satu penyebab dari gangguan katarak gitu. Lalu gangguan yang kedua yakni mata kering. Nah, penderita mata kering ini biasanya akan merasakan gejala berupa matanya tuh kayak berpasir atau seperti ada benda asing di dalam matanya. Lalu matanya terlihat lebih merah, rasa perih, dan gatal. Nah, faktor penyebab dari mata kering ini adalah kurangnya produksi dari air mata, lalu penyakit autoimun, mungkin juga sedang infeksi, iritasi, alergi, atau juga bisa karena efek samping dari obat-obatan. Nah, di sini ada penyebab gangguan dari penglihatan. Yang pertama, terlalu sering berada di depan gadget. Nah, dalam keadaan pandemi seperti ini, kita hampir melakukan seluruh kegiatan seperti sekolah dan bekerja tuh dari rumah dengan menggunakan laptop dan gadget lainnya. Tentu saja beraktivitas di depan gadget ini dapat merusak mata kita loh. Karena terlalu lama melihat layar bisa membuat mata kita lelah, kering, dan sampai sakit kepala. Untuk mengatasinya, aku punya tips nih teman-teman yang bisa kita coba untuk mengurangi resiko gangguan mata akibat dari terpapar gadget setiap hari. Yaitu melakukan terapi 20-20-20. Apa sih terapi 20-20-20 itu? Jadi, terapi 20-20 itu kita mengalihkan 20 menit. 20 menit itu kita mengalihkan pandangan dari layar, lalu kita fokus kepada benda yang berjarak 20 kaki dari kita selama 20 detik. Jadi kita mengistirahatkan dulu nih mata kita selama 20 menit, lalu kita menatap benda yang berada sejauh 20 kaki dari mata kita selama 20 detik. Nah, cara ini bisa membantu kita untuk mengurangi resiko gangguan mata. Lalu yang kedua adalah kebiasaan menggosok mata. Nah, kebiasaan menggosok mata ini juga dapat menyebabkan masalah serius, seperti kornea mata yang tergores akibat dari gosokan mata yang terlalu kencang. Ini dapat menyebabkan penglihatan kita menjadi tidak baik. Lalu menggosok mata juga dapat memindahkan bakteri yang ada pada tangan kita nih ke mata. Ini juga dapat menyebabkan gangguan serius pada mata kita loh. Lalu penyebab yang ketiga adalah kegiatan di bawah sinar matahari langsung. Nah, jika kita memiliki kegiatan di bawah sinar matahari langsung yang dilakukan secara terus-menerus, ini juga berbahaya loh teman-teman untuk kesehatan mata kita. Karena sinar ultraviolet ini akan menyebabkan kerusakan permanen pada bagian mata kita. Aduh, serem banget nggak sih teman-teman? Jadi, lalu bagaimana sih cara menjaga kesehatan mata agar kita terhindar dari berbagai gangguan mata? Nah, di sini aku akan kasih tahu cara yang mudah yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan mata. Yang pertama ada mengkonsumsi makanan bergizi.
Untuk menjaga kesehatan mata, kita disarankan mengkonsumsi makanan yang bernutrisi dan kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega 3. Nah, dari kandungan-kandungan tersebut tuh dapat kita peroleh dari mengkonsumsi sayuran hijau, ikan salmon, ikan tuna, telur, kacang-kacangan, dan juga buah-buahan. Nah, makanan yang mengandung antioksidan pun juga bagus bagi kesehatan mata kita loh. Yang kedua adalah menggunakan kacamata anti UV. Nah, sinar UV ini dapat menyebabkan kerusakan serius pada mata kita loh, sesuai yang sudah aku bilang tadi. Jadi, dengan penggunaan kacamata anti UV, ini sangat baik untuk mencegah kerusakan mata yang akan terjadi pada mata kita. Nah, jangan lupa nih teman-teman, ketika kita sedang membeli kacamata anti UV, pastikan kacamata itu dapat memantulkan paling tidak sekitar 98% radiasi UV. Gitu ya teman-teman. Lalu cara yang ketiga adalah periksa mata secara rutin. Nah, pemeriksaan mata secara berkala dapat berguna untuk mencegah terjadinya gangguan mata karena faktor keturunan atau komplikasi dari penyakit seperti tekanan darah tinggi atau diabetes mellitus, dan juga dari faktor pola hidup kita sehari-hari. Nah, teman-teman, tadi adalah beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan menjaga kesehatan mata. Teman-teman semua dapat melakukan beberapa cara tersebut agar mata kita selalu sehat dan dijauhkan dari gangguan mata yang akan terjadi. Karena dengan kita memiliki mata yang sehat, kita dapat terus melihat keindahan dunia ini loh teman-teman. Baik, saya Dinda, saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah ya, pada baik. Nah, aku mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah hadir di Zoom kali ini, dan semoga kalian dengan keadaan sehat. Amin. Jadi selama 10 menit ke depan, aku bakal sharing pada teman-teman semua tentang merawat kesehatan kulit saat pandemi ini. Nah, sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri, nama aku Vina Fatima. Aku lahir di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Jadi kita langsung aja. Mengapa sih menjaga kesehatan kulit itu saat pandemi ini sangat penting? Ada yang tahu kenapa? Nah, karena pandemi COVID-19 ini membuat semua orang harus beraktivitas dari rumah, baik dalam bekerja, belajar, hingga beribadah. Nah, pada masa ini, ternyata kulit juga berpotensi mengalami kerusakan. Nah, bicara tentang merawat kulit, apa sih yang dimaksud dengan kulit itu? Nah, kulit ini adalah bagian terluar dari jaringan tubuh manusia yang terjadi setiap 28-48 hari. Ini tergantung usianya, jadi baik untuk kulit wajah maupun seluruh tubuh. Nah, kondisi kulit ini akan berubah secara konstan menjadi lebih baik atau buruk tergantung kepada berbagai faktor. Nah, terkait tentang yang tadi nih, aku mau tanya dulu ya teman-teman semua. Tahu nggak sih, kalau kulit itu bisa terkena masalah kesehatan kulit. Nah, kenapa bisa? Karena di masa pandemi ini ternyata memang banyak sekali terjadi dengan kesehatan kulit, apalagi pola hidup kita juga yang berubah saat pandemi ini. Nah, apa saja masalah kesehatan kulit? Dalam masa pandemi ini yang saya perhatikan, ada dua perubahan kebiasaan. Yang pertama itu ada mencuci tangan jadi lebih sering, dan yang kedua itu memakai masker. Nah, baik, jadi aku akan bahas masalah yang pertama terlebih dahulu, yaitu masalah pada kulit tangan. Karena kebiasaan pola hidup sehat dan kebersihan tangan, banyak yang melakukan cuci tangan itu justru memicu masalah kesehatan. Nah, yang paling ringan itu keluhannya kering di kulit tangan atau di telapak tangan. Jadi, kemudian kalau kering itu biasanya mulai terasa ketarik, nggak enak, lalu terasa kaku. Nah, kemudian semakin berat keluhannya, biasanya itu tampak merah. Kalau saking keringnya, dia bisa bersisik, lalu mengelupas. Nah, dan sering juga disertai rasa gatal. Kadang-kadang juga kalau suka timbul atau lenting-lenting di jari atau telapak tangan. Karena kulit yang sangat kering itu bisa juga
pecah-pecah, akhirnya keluar darah dan menimbulkan rasa perih yang pada akhirnya mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, teman-teman semua, kalau kita sudah terkena masalah dengan kulit tangan, apa sih yang harus kita lakukan? Aku di sini akan bahas tentang bagaimana cara pencegahannya. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu gunakan pelembab untuk mencegah dan mengatasi kulit kering. Jadi dianjurkan untuk mengoleskan pelembab setiap selesai mencuci tangan agar kulit itu kembali terjaga. Nah, yang kedua ini ada hindari dari zat yang mengandung iritan. Nah, jadi nih teman-teman semua, coba yuk kita cek kembali ya, sabun atau hand sanitizer yang kita gunakan untuk mencuci tangan itu mengandung zat apa? Karena disarankan untuk beralih ke sabun yang berbahan lembut dan tidak mengandung parfum. Nah, agar kulit pada tangan itu nggak semakin parah. Nah, yang ketiga ini menggunakan sarung tangan. Jadi teman-teman nih agar kulit kering yang dialami agar kulit kering yang kita alami nggak semakin parah saat melakukan aktivitas. Jadi yang bisa memicu kulit kering ini misalnya saat mencuci piring. Nah, disarankan untuk menggunakan sarung tangan agar minyak di kulit itu nggak terkikis oleh air. Nah, jadi intinya mencuci tangan itu menghilangkan kan kotoran dari permukaan kulit kita. Jadi sebaiknya mencuci tangan itu lebih baik menggunakan air daripada hand sanitizer. Nah, selanjutnya apalagi sih masalah kesehatan kulit? Nah, yaitu ada masalah pada kulit wajah. Jadi di masa pandemi ini, semua orang tuh wajib untuk menggunakan masker kan teman-teman. Jadi seiring dengan pemakaian masker setiap saat, ternyata banyak orang-orang yang mengeluh area wajahnya yang tertutup itu jadi jerawatan atau iritasi. Nah, dari masalah kulit wajah, karena masker ini yang paling sering muncul itu adalah jerawat. Nah, lantas kenapa penggunaan masker ini bisa membuat kita jerawatan di area yang tertutup? Nah, dokter ahli kulit itu menjelaskan bahwa jerawat muncul itu karena masker memberikan kelembapan yang lebih di wajah. Jadi selain jerawat juga masalah kesehatan kulit pada wajah, yaitu ada iritasi. Nah, bagi sebagian orang mungkin menggunakan masker dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Nah, hal ini bisa menjadi masalah yang serius untuk kulit, terutama untuk para tim medis yang sepanjang hari itu harus menggunakan masker. Nah, salah satu alasan iritasi terjadi adalah karena tidak adanya aliran udara ke wajah. Jadi dari yang kita udah bahas nih teman-teman, jadi tahu kan kenapa masker juga bisa memicu masalah kesehatan kulit. Karena itu kita harus tahu juga nih gimana cara pencegahannya. Yang pertama itu ada pemilihan bahan kain. Jadi bahan atau kain ini sangat penting untuk menghindari masalah di kulit karena pemakaian masker itu bisa menghindari masalah di kulit. Ya, jadi yang kedua itu ada frekuensi mengganti masker. Nah, frekuensi mengganti masker ini juga penting untuk kesehatan kulit wajah. Jadi sebab terlalu lama memakai masker dapat memicu masalah kesehatan kulit. Nah, jadi ketika kita seharian di luar rumah sebisa mungkin selama 4 jam itu kita harus mengganti masker karena agar apa? Agar tidak memicu kesehatan kulit. Nah, gitu. Jadi yang ketiga ini cara mencuci masker. Jika kita memakai masker kain, sebaiknya segera dicuci tangan setelah dipakai untuk menghindari bakteri dan kuman berkumpul. Nah, yang keempat itu yaitu penggunaan make up dan skincare untuk mencegah pori-pori tersumbat dan munculnya jerawat saat memakai masker. Nah, penggunaan make up dan skincare ini sebaiknya seminimal mungkin. Nah, sampai sejauh ini teman-teman paham kan gimana caranya? Paham kan bagaimana masker juga bisa memicu kesehatan kulit, dan tadi kita udah bahas juga nih cara mengatasi atau mencegahnya juga. Nah, yang selanjutnya ada tips merawat kesehatan kulit saat pandemi. Nah, bicara tentang masalah kesehatan kulit, kita jadi tahu kan bahwa selama pandemi ini adanya perubahan gaya hidup yang signifikan. Tadi kita juga udah bahas tentang masalah kesehatan kulit, apa aja cara pencegahannya. Nah, sekarang kita bahas tentang tips merawat kesehatan kulit saat pandemi ini. Nah, yang pertama ada minum banyak air putih. Jadi untuk mencegah kulit tetap terhidrasi dan terlihat segar, minumlah setidaknya 8-10 gelas air yang akan membantu membuang racun. Nah, yang kedua ini ada
melembabkan kulit yang sudah tadi kita bahas sebelumnya ya. Jadi kita harus lembabkan nih wajah dan tangan kita setiap kali Anda mencucinya atau untuk mempertahankan kekenyalan kulitnya. Nah, jadi yang ketiga ini ada tidur yang cukup. Nah, meskipun kita hanya di rumah aja, jam tidur pun harus teratur. Nah, sebaiknya tidur dan bangunlah untuk tidur dan bangunlah lebih awal serta usahakan untuk tidur setidaknya 8 jam setiap malam. Nah, ini akan membantu mencegah lingkaran hitam, mata bengkak, dan penuaan dini pada kulit. Nah, yang keempat ada eksfoliasi kulit. Nah, eksfoliasi kulit ini setidaknya sekali seminggu untuk menghilangkan kulit mati dan bakteri. Nah, jangan lupa untuk mencuci muka sebelum tidur di malam hari. Nah, penting pula untuk membersihkan wajah setidaknya 2 kali sehari untuk membersihkan kotoran dari kulit Anda. Nah, yang kelima ini yang terakhir ada vitamin C dan antioksidan oral. Nah, vitamin C ini mencegah kerusakan akibat radikal bebas sekaligus untuk mencerahkan kulit. Nah, sedangkan yang antioksidan oral ini kebaikan dengan kebaikan vitamin dan mineral sangat membantu dalam melindungi dan memvitalisasi kulit. Nah, baik teman-teman semua, itu adalah tips merawat kesehatan kulit saat pandemi. Meskipun begitu, merawat kulit tetap perlu selama pandemi ini demi menjaga kesehatan kulit, dan hal ini bisa dilakukan secara mandiri di rumah tanpa harus ke salon kecantikan kulit. Nah, gimana nih teman-teman? Sekarang jadi makin paham kan? Merawat kesehatan kulit itu sangat penting. Jadi, karena aku sudah kasih tahu teman-teman semua nih gimana cara merawat kesehatan kulit, semoga kalian semua bisa menerapkannya. Nah, ayo kita sama-sama untuk jaga kesehatan kulit kita dan dapatkan kecantikan kulit yang alami. Karena cantik itu nggak harus mahal, cukup merawat kesehatan kulit dan membiasakan pola hidup yang sehat. Jadi karena sudah waktunya habis, aku ucapkan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua yang udah hadir di Zoom kali ini. Semoga kita tetap sehat dan semangat terus untuk memulai merawat kesehatan kulitnya. Sekian dari aku, Vina Fatima, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Fatia Rahadatul IC, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, jurusan Kebidanan Prodi D4 Promosi Kesehatan. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi nilai pada mata kuliah public speaking. Terima kasih. Dalam video ini, saya akan melakukan public speaking dengan materi menjaga kesehatan alat reproduksi remaja wanita. Disimaki video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar nih teman-teman pada pagi hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau join Zoom hari ini dan menyempatkan waktu liburan kalian untuk meeting kali ini. Selama 10 menit ke depan, aku akan sharing nih kepada teman-teman tentang menjaga kesehatan alat reproduksi wanita. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Devi Fatia Rahadatul IC. Teman-teman bisa manggil saya dengan sebutan Devat. Saya lahir di Depok 9 Maret 2003. Tujuan saya untuk sharing kepada teman-teman itu, teman-teman mau memahami materi yang saya sampaikan. Yang kedua itu teman-teman mau menerapkan menjaga kebersihan alat reproduksi, dan terakhir itu adalah teman-teman mau melakukan menjaga kebersihan kesehatan alat reproduksi wanita. Berapa pentingnya sih menjaga alat reproduksi wanita? Karena menjaga kesehatan reproduksi adalah hal yang sangat penting terutama bagi remaja. Karena pada masa remaja adalah waktu terbaik untuk membangun kebiasaan baik, terutama dan menjaga kebersihan yang menjadi asas sangat penting dalam jangka panjang khususnya remaja putri. Pentingnya merawat, menjaga kesehatan reproduksi agar kita selalu terhindar dari berbagai penyakit yang akan menyerang. Tentunya dalam hal menjaga dan merawat, kita perlu pengetahuan atau informasi mengenai cara menjaga dan merawatnya. Kita sebagai wanita harus memperhatikan penampilan, tetapi bukan hanya dari luar saja nih teman-teman, tapi bagian dalam juga harus diperhatikan ya, supaya bakteri dan virus
tidak menyerang bagian alat reproduksi kita. Menjaga kesehatan reproduksi wanita adalah hal sangat penting, terutama bagi perempuan yang telah merencanakan kehamilan. Pasalnya nih, gangguan pada sistem reproduksi bisa berakibat fatal, salah satunya memicu gangguan seksual hingga untuk hamil. Aku punya tips nih buat teman-teman, caranya itu menjaga kesehatan alat reproduksi. Yang pertama itu mengonsumsi makanan yang sehat. Yaitu untuk perempuan, makanan seperti salmon, ikan berlemak, dan banyak mengandung asam omega 3 yang sangat disarankan untuk mengonsumsi vitamin. Ya Allah. Kok lu ngapain kok? Ini aduh, charger apa? Aduh. Ini nih sini. Ya, diganggu baterainya full. Yang kedua itu adalah selalu menjaga kebersihan alat vital. Baik untuk perempuan atau laki-laki, menjaga kebersihan alat vital adalah wajib hukumnya. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, langkah-langkah untuk senantiasa menjaga kebersihan alat reproduksi yang pertama itu, setelah membuang air besar atau buang air kecil, itu mengeringkan alat kelamin yang basah menggunakan handuk yang lembut, kering, dan tidak lembab. Yang kedua itu memilih pakaian dalam yang terbuat dari bahan yang dapat menyerap keringat dengan baik, itu contoh bahannya itu kayak contoh bahan katun. Yang ketiga itu adalah mengganti pakaian minimal 2 kali sehari atau sesudah mandi. Yang keempat itu adalah bagi perempuan sesudah buang air, yaitu basuh alat kelamin dari arah depan ke belakang agar kuman yang terdapat pada air sudah masuk ke organ reproduksi yang depan. Yang ketiga itu adalah rutin berolahraga, yaitu berolahraga baik bagi organ-organ reproduksi. Selain bisa meningkatkan stamina, kegiatan ini dapat menurunkan risiko terjadinya penyakit yang kerap berhubungan dengan gangguan organ reproduksi seperti diabetes. Dan yang keempat itu adalah beristirahat yang cukup. Istirahat yang cukup sering kali tidak dianggap penting karena biasanya anak remaja itu begadang untuk mengerjakan tugas, untuk nonton drakor, dan lain-lain. Padahal ini diperlukan untuk membantu meredakan stres dan mengistirahatkan sementara sebagian organ di tubuh agar fungsinya terjaga dengan baik. Teman-teman disarankan untuk istirahat setidaknya 7-9 jam setiap malamnya. Selanjutnya, kita sebagai wanita harus menjaga kebersihan alat reproduksi karena sangat penting untuk reproduksi kita supaya tidak terjadinya penyakit kelamin. Baik teman-teman, terima kasih sudah mau mendengarkan sharing saya. Saya undur diri. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para generasi muda, khususnya perempuan, harus mengetahui pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksinya, supaya bisa terhindar dari berbagai virus, bakteri, dan penyakit berbahaya yang akan menyerang bagian luar atau dalam organ reproduksi. Nah, aku mau ngasih tahu nih jenis-jenis penyakitnya. Yang pertama itu ada radang panggul yang disebabkan oleh bakteri yang masuk ke dalam vagina. Yang kedua itu ada miom, yaitu tumor jinak yang tumbuh dalam rahim. Dan yang ketiga itu ada kanker rahim.
Menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi dimulai sedini mungkin. Ketika sudah beranjak dewasa, mereka sudah terbiasa untuk menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksinya. Cara menjaga kesehatan dan kebersihan organ reproduksi. Yang pertama itu adalah memakai pakaian dalam berbahan katun. Itu supaya menyerap keringat dengan baik. Yang kedua itu adalah mengganti pakaian setiap mandi atau minimal 2 kali sehari. Dan yang ketiga itu ada mengganti pembalut sehari 3 atau 4 kali. Baik, sekian informasi yang saya dapat berikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik semua ya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah meluangkan dan menginvestasikan waktunya untuk datang ke acara hari ini. Dan semoga teman-teman semuanya setelah selesai acara ini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan senantiasa akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, selama 10 menit ke depan kita akan berpetualang dan mengupas tuntas apa itu jenis-jenis olahraga dan bagaimana sih olahraga secara teratur. Untuk itu izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum mulai ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Subhan, saya dari Poltekkes Jakarta 3, jurusan Kebidanan dan Prodi Promosi Kesehatan. Teman-teman sekalian bisa memanggil saya dengan sebutan Subhan. Baik nih teman-teman, tahu nggak nih teman-teman, dari sebuah penelitian terhadap 1.000 pekerja kantoran terhadap aktivitas kerja mereka, 61% dari mereka tidak pernah berolahraga secara teratur. Bahkan ada beberapa dari mereka yang tidak pernah melakukan olahraga sama sekali. Nah, angka ini merupakan cukup menjengangkan ya, karena lebih dari 50%. Nah, teman-teman sekalian, dampak dari jarang kita melakukan aktivitas fisik ini, yaitu otot-otot dan tubuh kita tuh jarang terlatih, yang mengakibatkan aktivitas sehari-hari akan terasa melelahkan. Selain itu, dampak lainnya ya seperti yang ada di gambar ini, seperti nyeri pinggang dan nyeri pundak. Ini semua karena kita jarang berolahraga atau tidak pernah melakukan olahraga secara teratur. Nah, teman-teman tahu nggak nih olahraga teratur itu apa sih? Nah, olahraga teratur itu merupakan aktivitas fisik atau kegiatan yang membutuhkan tenaga secara fisik dengan tujuan agar membuat tubuh menjadi sehat. Nah, olahraga teratur ini alangkah baiknya dilakukan secara rutin atau setiap ada jadwalnya gitu. Nah, berikut ini ada manfaat-manfaat dari olahraga. Yang pertama ada dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi perasaan depresi dan kecemasan dan stres. Kenapa begitu? Karena dengan berolahraga, kita akan mengeluarkan energi-energi positif yang membuat pikiran kita tuh jadi semangat dan bahagia. Lalu yang kedua itu mampu membantu mengurangi berat badan. Nah, cocok banget nih buat teman-teman yang lagi ada atau melakukan program diet. Olahraga merupakan kegiatan yang yang bisa dibilang cukup membantu untuk menurunkan berat badan. Selanjutnya itu meningkatkan energi. Nah, tentu saja karena kita bergerak, yaitu beraktivitas menggunakan fisik kita, itu bisa membangun energi kita. Lalu yang selanjutnya itu dapat membangun dan mempertahankan kekuatan otot dan tulang. Tentu saja dong, karena kita berolahraga
bergerak seperti kayak kita lari, jalan, itu kan otomatis otot-otot dan tulang kita itu bergerak. Jadi ini bisa membangun dan mempertahankan kekuatan-kekuatan yang ada pada otot dan tulang kita. Nah, yang terakhir itu bisa menjaga kesehatan kulit. Nah, kenapa nih bisa menjaga kesehatan kulit? Karena dalam olahraga kita pasti dong mengeluarkan keringat. Nah, keringat itu merupakan toksin-toksin atau kotoran-kotoran pada tubuh. Dan ketika kita berolahraga, kita akan mengeluarkan keringat, maka toksin-toksin itu akan keluar. Baik, selanjutnya, teman-teman tahu nggak nih, apa aja jenis-jenis olahraga? Nah, kita masuk ke yang pertama ya. Untuk olahraga yang paling sederhana untuk para pekerja kantoran ini, yaitu berjalan dan bergerak. Kenapa nih berjalan dan bergerak? Karena dengan berjalan dan bergerak, itu akan menggerakkan otot-otot dan tulang-tulang kita nih. Dan tapi ini benar-benar olahraga yang paling sederhana ya, dan sebenarnya ini harusnya untuk kita semua bisa melakukan ini kapanpun dan dimanapun. Nah, selanjutnya jogging. Nah, untuk teman-teman sekalian, jika ada ingin melakukan olahraga yang agak lebih berat daripada tadi berjalan dan bergerak, yaitu kita dengan jogging. Nah, jogging ini dilakukan dengan cara lari secara perlahan atau pelan. Dan biasanya jogging ini lebih enak lagi dilakukan di taman. Karena taman itu kan hijau ya, banyak pepohonan, lebih udaranya lebih segar. Gitu. Nah, selanjutnya itu senam. Nah, dengan senam ini nih, apalagi buat para perempuan, bahkan tidak untuk perempuan saja, laki-laki pun bisa mengikuti senam. Nah, senam ini bisa dikatakan olahraga yang cukup menyenangkan ya, karena diiringi lagu dan gerakan-gerakan yang mungkin ada mudah gampang diikuti gitu. Nah, senam ini juga sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita, karena dalam senam tubuh kita semuanya akan bergerak, teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana sih nih tips-tips olahraga teratur? Yang pertama nih, olahraga bangun tidur. Nah, untuk teman-teman sekalian yang mungkin pada aktivitas sehari-harinya itu sangat sibuk ya. Nah, ini tipsnya itu olahraga bangun tidur. Nah, dalam kita saat bangun tidur tuh biasakan kita untuk bergerak dulu seperti sit up, terus ada back up itu kayak teman-teman tahu dong kayak ngulet kayak menggerakkan tubuhnya begini. Nah, itu tuh alangkah baiknya kita lakukan secara rutin karena itu bisa membangun kerja otot dan tulang-tulang kita. Nah, selanjutnya berjalan kaki. Nah, untuk teman-teman sekalian, berjalan kaki ini mungkin buat teman-teman yang pergi ke kantor menggunakan kendaraan, alangkah baiknya kita mencari parkir yang lebih jauh agar kita bisa berjalan kaki yang lebih jauh lagi gitu, agar kaki-kaki ini, persendian ini itu bisa digerakkan dan melakukan aktivitas fisik gitu. Dan ini semua tuh sebenarnya untuk menjaga kesehatan tulang dan otot-otot kita. Nah, selanjutnya ini naik tangga nih. Nah, kenapa pada teman-teman sekalian dianjurkan tuh lebih baik naik tangga daripada naik lift? Nah, karena dengan naik tangga, persendian pada kaki dan otot pada kaki itu akan bergerak secara perlahan. Seperti ya namanya tangga kan 1, 2, dan itu teratur. Nah, ini tuh bisa menjaga kekuatan otot dan tulang kita. Nah, terus ini selanjutnya ada rajin bersih-bersih rumah. Nah, buat teman-teman mungkin ini agak membingungkan ya, karena bersih-bersih rumah juga bisa disebut olahraga karena dalam bersih rumah kan kita bergerak nih, badan tubuh kita selalu untuk membersihkan kayak ngepel, menyapu, mengelap dinding, itu menggerakkan badan dan organ-organ tubuh kita. Nah, ini juga bisa disebut olahraga untuk kalian yang mungkin sibuk dan tidak memiliki waktu untuk berolahraga, dan olahraga bersih-bersih rumah ini menjadi alternatif nih
manfaatnya ada dua, selain rumah menjadi bersih dan tubuh kita menjadi sehat. Nah, selanjutnya ada olahraga hari libur. Nah, kenapa saya menyebutnya olahraga libur? Pasti dong, dalam kegiatan kita sehari-hari, dalam 7 hari itu, dalam 7 hari kita bekerja, pasti ada 1 hari atau 2 hari kita mendapatkan istirahat atau hari libur. Nah, biasakan kepada teman-teman semua, setiap hari libur itu jangan dipakai buat rebahan atau tidur-tiduran gitu. Biasakan untuk setiap hari libur itu untuk olahraga seperti kayak pagi hari untuk lari pagi atau jogging bersama teman-teman lainnya gitu. Lalu atau buat yang perempuan bisa melakukan senam bersama. Nah kan biasanya itu kalau hari libur ini ada yang namanya Car Free Day. Nah manfaatkanlah program itu untuk kita semua gitu. Nah mungkin untuk teman-teman sekalian kita harus berolahraga secara teratur dan rutin ya, karena memang untuk kali ini tuh agak susah ya, karena kalau kita belum terbiasa agak susah. Jadi alangkah baiknya tips dari saya, lakukan yang tadi saya paparkan secara teratur dan perlahan, itu bertahap. Yaitu kayak dari bangun pagi biasanya kan saat masih di kasur ya itu tadi olahraga bangun tidur, kita sit up atau back up segala macamnya. Lalu ketika kita pergi ke kantor dengan kendaraan, biasa kan menggunakan parkiran jauh atau yang jauh dari kantor gitu, dari gedung kita biasakan berjalan. Lalu udah pada tahap-tahap selanjutnya, mungkin semoga tahap-tahapan itu bisa berkembang dan berkelanjutan dan semoga menjadi kebiasaan. Nah, mungkin itu aja teman-teman dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam daunnya jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan kepada teman-teman yang saya banggakan. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman yang berada di manapun saat ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Walaupun perjumpaan kita hanya sebatas virtual, tetapi saya tetap bisa merasakan semangat kalian untuk menyimak video ini. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat video ini. Semoga waktu yang telah teman-teman luangkan bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, saya akan membawakan materi tentang CTPS. Nah, materi ini cocok banget apalagi buat di masa pandemi saat ini teman-teman. Sebelum masuk ke materi kita kenalan dulu yuk. Halo semuanya, kenalin saya biasa dipanggil Nengok. Enggak. Kenalin, nama saya Sabrina Nurwahidah, biasa dipanggil Sabrina. Alamatnya ada di Jalan Masjid Al-Islah, Kelurahan Cisalah, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Saya merupakan mahasiswi D4 jurusan D4 Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Hobi saya berkebun, menyanyi dan memasak. Boleh teman-teman kalau mau kenal lebih lanjut ke sosmed aku, Instagram yaitu sabrina.nw. Kalau misalkan mau kontak-kontak boleh banget ke email yaitu sabrinanurwe@gmail.com. Aku rasa udahan dulu kenalannya, sekarang kita langsung masuk ke dalam materinya. CTPS, cuci tangan pakai sabun. Nah, CTPS ini teman-teman udah pada tahu kan, singkatan dari CTPS, bener banget. Kalau jawaban kalian cuci tangan pakai sabun. Nah, teman-teman, CTPS ini sering banget diabaikan loh. Ngeri banget gak sih? Padahal CTPS ini merupakan salah satu upaya sederhana banget dong. Tapi bisa membawa dampak yang sangat besar dan sangat baik untuk kehidupan kita dan kehidupan orang banyak nih teman-teman. Nah, teman-teman, data Badan Pusat Statistik BPS mencatat kepatuhan masyarakat untuk mencuci tangan pakai sabun hanya 75,38% dari total 90.967 responden. Itu artinya apa teman-teman? Artinya masih ada 22.396 responden yang masih tidak peduli akan cuci tangan pakai sabun. Teman-teman, 22.000 itu bukan merupakan angka yang sedikit. 20.000 itu merupakan angka yang banyak loh teman-teman.
Tangan atau telapak tangan kita ini merupakan salah satu bagian tubuh yang paling sering digunakan. Dari beberapa penelitian juga udah mengemukakan banyak banget mikroorganisme yang tumbuh atau menempel di tangan kita nih teman-teman. Sehingga tangan bisa menjadi salah satu sumber penularan dengan memindahkan mikroorganisme itu. Nah, untuk memutus rantai penularan atau infeksi dari kuman-kuman itu, maka kita harus selalu rajin mencuci tangan pakai sabun. Nah, cuci tangan pakai sabun atau CTPS ini adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun untuk menjadi bersih. Nah, teman-teman, kebiasaan mencuci tangan sangat penting dipraktikkan secara terus-menerus agar memberikan dampak yang efektif khususnya dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID. Saat ini ya teman-teman lagi marak banget COVID, kita harus rajin mencuci tangan dan nggak cuma buat memutus rantai penyebaran COVID aja, kita mencuci tangan itu sebagai bentuk kita pencegahan terhadap berbagai macam penyakit nih teman-teman. Tujuan CTPS dari WHO ada dua. Yang pertama yaitu melindungi diri dari berbagai macam infeksi dan penyakit berbahaya nih teman-teman. Manusia atau kita umumnya sering menyentuh beberapa bagian muka seperti mata, hidung, mulut tanpa kita sadari. Dari tangan kita itu bisa membawa banyak patogen yang berbahaya seperti bakteri dan virus serta dapat membawa masuk ke dalam tubuh kita melalui tangan kita itu yang menyentuh mata, hidung, dan mulut itu dan bisa masuk lebih cepat dari yang kita bayangkan. Aduh, ngeri banget ya teman-teman. Kita harus rajin banget tuh yang namanya cuci tangan. Benar banget. Lalu yang kedua, mencegah penyebaran bakteri dan virus ke orang melalui tangan. Kuman dan bakteri dapat menyebar dengan cepat dari satu orang ke orang yang lainnya. Bakteri dapat menyebar baik melalui kontak tidak langsung maupun kontak langsung. Kontak tidak langsung ini maksudnya melalui benda-benda atau permukaan yang sering kita sentuh. Dan kontak langsung itu misalnya seperti kita, benar banget, jabat tangan. Nah, berjabat tangan ini merupakan kontak langsung dan merupakan media yang paling sempurna banget nih teman-teman untuk menularkan bakteri dan penyakit menular kepada orang lain. Lalu di sini aku mau ngasih tahu 6 tahapan, 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar, tapi harus dilakukan selama 20 detik. Ingat ya teman-teman, 20 detik. Cara mencuci tangan yang benar, yang pertama, ambil sabunnya dulu. Ambil sabun. Kalau udah langkah yang pertama yaitu gosokkan antar telapak tangan seperti ini teman-teman. Kalau udah digosok, kita langsung masuk. Tahap yang kedua yaitu gosok punggung tangan. Gosok punggung tangan secara bergantian. Ini namanya punggung tangan teman-teman. Punggung tangan gosok secara bergantian. Kalau udah, bisa ya teman-teman. Langkah yang ketiga yaitu gosok antar telapak tangan dengan selasa jari. Seperti ini teman-teman. Bisa kan teman-teman? Gampang banget caranya. Tinggal teman-teman lakuin aja. Kalau udah, langkah yang keempat yaitu jari jemari kita saling mengunci. Gimana sih caranya saling mengunci? Kayak gini. Ini namanya saling mengunci teman-teman. Seperti ini bisa ya dari kanan kiri secara bergantian. Lalu yang kelima ada dengan cara memutar ibu jari secara bergantian. Yang pertama, tangan kiri dulu, boleh dari tangan kanan atau tangan kiri. Seperti ini teman-teman. Lalu tangan selanjutnya seperti ini juga. Ya benar banget teman-teman caranya kayak gitu. Aduh teman-teman keren banget bisa ngelakuin cara itu. Dan cara yang terakhir yaitu cara ke-6 yaitu dengan cara menggosokkan ujung tangan kita dengan telapak tangan yang satunya. Seperti teman-teman. Gosok, gosok, gosok. Tangan kiri. Lalu tangan yang kanan jangan lupa. Teman-teman bener banget caranya kayak gitu. Sama banget kayak yang teman-teman lakuin. Bener banget teman-teman. Nah, aku udah ngasih tahu 6 langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Teman-teman harus lakuin dan kasih tahu ke teman-teman yang lainnya, ke keluarga, kerabat, sahabat, buat ngelakuin 6 langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Dan jangan lupa dilakuin selama 20 detik. Benar banget teman-teman, 20 detik. Nah, kalau teman-teman nanya, kapan sih waktu kita yang tepat untuk mencuci tangan?
Ada nih 5 waktu penting untuk CPTPS. Yang pertama itu sebelum makan. Nah, saat Anda mengambil makan, kita tuh wajib banget yang namanya cuci tangan. Karena kita nggak tahu tangan kita habis megang apa aja ya teman-teman. Lalu yang kedua, setelah kita buang air besar atau setelah kita meninggalkan atau menggunakan kamar mandi. Nah, kamar mandi ini, seperti yang teman-teman tahu, kamar mandi itu ada banyak banget jutaan bakteri yang ada di kamar mandi. Aduh, nggak kebayang banget ya, mulai dari bakteri E. coli, Streptococcus, Salmonella. Nah, bakteri ini yang rentan banget buat menyerang tubuh kita, meninggalkan berbagai macam penyakit ya teman-teman. Maka wajib banget yang namanya cuci tangan pakai sabun. Lalu yang ketiga yaitu sebelum menjamah makanan atau sebelum menyentuh makanan. Nah, wajib banget apa ya teman-teman yang namanya cuci tangan, karena baik lagi kita nggak tahu apa yang habis tangan kita pegang nih teman-teman. Lalu selanjutnya ada sebelum menyusui. Nah, sebelum menyusui hendaknya para ibu wajib banget nih yang namanya mencuci tangannya dengan air mengalir terlebih dahulu dengan sabun. Lalu hal ini dilakukan untuk membunuh virus, apalagi di masa pandemi saat ini ya teman-teman. Nah, kita nggak tahu virus apa aja yang menempel di tangan kita. Nah, maka dari itu kita harus melakukan pencegahannya dengan melakukan cuci tangan. Benar banget, setelah beraktivitas. Kita tuh nggak tahu apa yang habis kita lakukan di luar rumah. Tangan kita tuh habis megang benda-benda apa aja, kan kita nggak tahu ya. Tangan kita kotor. Nah, ini bisa membawa banyak banget bakteri. Kita nggak boleh lengah nih teman-teman. Bisa aja dari luar tangan kita kelihatan bersih, tapi kita kan nggak tahu teman-teman dalam tangan kita tuh banyak banget kuman-kuman yang ada di tangan kita. Benar banget teman-teman. Jadi kita harus sering-sering banget yang namanya cuci tangan pakai sabun kalau kita habis dari luar rumah. Nah, aku mau ngasih tahu nih kepada teman-teman semua berbagai manfaat dari cuci tangan pakai sabun. Yang pertama, benar banget, mencegah resiko tertular flu dan demam. Beberapa virus, kuman, bakteri itu bisa menyebabkan pilek dan hidup di permukaan sebuah benda selama berjam-jam ya. Mencuci tangan secara teratur ini adalah strategi atau cara yang baik agar kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, yang kedua ada rupanya nih, cuci tangan pakai sabun bisa mencegah dari pencegahan penyakit dari hepatitis ini teman-teman. Karena kita harus rajin-rajin mencuci tangan agar kita bisa turut serta mencegah terjadinya hepatitis. Lalu yang ketiga, benar banget teman-teman, diare. Ini diare merupakan salah satu penyakit yang sering banget diderita karena kita habis dari luar rumah beraktivitas, kita nggak cuci tangan, kita mau makan nggak cuci tangan, kita habis dari kamar mandi nggak cuci tangan, aduh itu kumannya banyak banget ya pasti teman-teman, maka kita harus rajin-rajin mencuci tangan. Nah teman-teman, jika cuci tangan sudah menjadi suatu kebiasaan yang wajib banget kita lakukan, dan kita tuh bisa menyelamatkan hidup kita dan hidup orang banyak juga nih teman-teman, dan kita tuh happy karena kita masih memiliki banyak kerabat, saudara, dan teman-teman yang lainnya. Lalu yang terakhir ada, kita bisa menghemat pengeluaran uang kita dari yang tadinya kita sakit, kita biaya rumah sakit, tapi karena kita melakukan pencegahan ini, jadinya kita bisa menghemat uang kita. Nah, ayo teman-teman semua kita lakukan cuci tangan yang baik dan benar, maka kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Tak ada gading yang tertak, kesalahan hanya milik saya pribadi, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Sabrina Nur Wahida, saya akhiri pembawaan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Halo semuanya, apa kabar? Hello and welcome, selamat datang di seminar kesehatan gigi bareng aku, Siti Ilma dari Poltekkes Jakarta 3, program studi D4 Profesi Kesehatan. Panggil aja aku Mail ya, panggil aja Kak Mail. Nama Mail diambil dari mana sih Kak? Kok Siti Ilma jadi Mail? Itu Ilmanya dibolak guys, dibalik Ilma jadi Mail, biar akrab aja gitu kita ya. Sebelumnya terima kasih buat semua teman-teman yang udah hadir di sini yang mau mengikuti acara seminar kesehatan gigi. Yuk, langsung lanjut aja. Nah, hari ini kita mau bahas tentang kesehatan gigi. Di sini teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu kesehatan gigi? Ada yang tahu? Belum tahu? Oke, yuk next. Nah, kesehatan gigi itu adalah keadaan
bebas dari penyakit dan rasa sakit. Apa yang bebas dari penyakit dan rasa sakit? Semua rongga mulut, gak cuma gigi, tapi gigi, gusi, lidah, dan semua jaringan yang ada di rongga mulut itu bebas dari penyakit dan rasa sakit, sehingga dapat berfungsi secara optimal yang akan menjadikan percaya diri serta hubungan interpersonal dalam tingkatan paling tinggi. Jadi kalau gigi kita udah sehat nih, putih, bersih, otomatis meningkatkan kepercayaan diri kita dong. Kalau kita ngobrol sama orang gitu, kita ketawa-ketawa enak karena gigi kita putih, bersih, nggak ada cabai yang nyempil atau apa. Kan kalau misalkan gigi kita kotor, nggak sehat, kita jadi nggak pede gitu, kayak mau ngomong takut lihat giginya kuning, takut dilihat giginya ada coklat atau apa. Nah, jadi kesehatan gigi itu sangat penting ya untuk kepercayaan diri kita. Next. Nah, ada yang tahu nggak di sini itu ada apa aja? Gambar pertama ada apa itu? Ada rokok. Itu bukan teh ya, itu bukan teh, itu alkohol. Terus ada apa itu? Gula-gula, donat, permen. Ada yang tahu nggak ini itu apa? Iya, betul. Ini semua adalah penyebab dari menurunnya kesehatan gigi atau sakit gigi nih. Pernah lihat nggak sih orang-orang yang merokok giginya tuh pada hitam? Nah, itu penyebab kesehatan gigi itu menurun, hilang gitu. Jadi sakit gigi itu karena merokok. Alkohol, merokok sama alkohol itu menyebabkan plak di gigi. Gigi jadi hitam, gigi jadi kuning, nafasnya jadi bau. Terus lagi ditambah makanan yang manis, kayak permen, donat, ataupun apa tuh, gula-gula gitu. Terus ada yang bilang, Kak, kita kan udah gede, nggak makan kayak gitu lagi, nggak apa-apa kali, nggak bakal bisa ngerusak gigi. Kata siapa? Sekarang tuh anak muda zaman sekarang ya, trennya itu minumnya apa? Boba. Boba itu manis banget. Terus apa? Makarun. Apalagi waffle, manis-manis. Itu nggak semua umur tuh bisa terkena dari sakit gigi gitu, nggak mengenal usia. Yuk, next. Nah, kakak mau tanya nih, kalian dalam sehari itu sikat gigi berapa kali? Ada yang udah 2 kali, buat yang udah 2 kali, kakak acungi jempol. Ada yang masih sekali sikat gigi dalam sehari. Mentang-mentang online, mandi cuma sehari, jadi sikat gigi pas mandi doang, terus sekali doang seharinya. Ada kayak gitu? Wah, parah sih kalian. Bayangin nih, kalian udah, misalkan ada yang ngerokok, terus ada yang minum alkohol, makanan juga sembarangan, ditambah jarang sikat gigi. Ih, kebayang nggak sih joroknya giginya tuh kayak apa? Ih, lanjut. Nah, faktanya nih, penduduk Indonesia itu sebanyak 94,7% itu udah menyikat gigi setiap hari tuh udah. Cuman dari 94,7% itu hanya 2,8% orang yang menyikat gigi itu 2 kali sehari. Sisanya cuma sekali atau mungkin gak bakal sikat gigi. Kebayang nggak sih 94%? Itu cuma 2,8% aja yang sikat gigi 2 kali sehari. Ditambah dengan makanan manis, konsumsi di rokok di Indonesia juga masih tinggi gitu. Kebayang nggak sih, masa Indonesia nanti terkenal di luar negeri itu, oh penduduk Indonesia giginya kuning-kuning, giginya tuh pada punya karang gigi. Jorok nggak sih? Yuk lanjut. Nah, apa yang terjadi kalau kita nggak menjaga kesehatan gigi? Kita makannya sembarangan, digas, kita ngerokok seenaknya, kita juga minum alkohol, terus sikat gigi juga jarang. Apa yang terjadi kalau kita melakukan hal seperti itu? Next. Nih, bakal terjadi berbagai masalah gigi, mulai dari gigi berlubang, gusi berdarah, terus giginya punya plak tuh kuning-kuning, karang gigi, sampai yang paling berbahaya adalah kanker mulut tuh. Ih, kalian mau kayak gitu? Enggak kan? Jadi ayo jaga kesehatan giginya. Gimana sih Kak cara jaga kesehatan gigi? Yuk next, penjelasan selanjutnya. Gimana caranya? Pertama, kalian harus rajin sikat gigi, gosok gigi. Tadi berapa? Udah aku sebutin 2 kali sehari. Terus berkumur. Jadi setelah makan nih, misalkan makan siang gitu, kalian kan sikat giginya di pagi setelah makan sama mau tidur kan. Siangnya habis makan, nggak perlu gosok gigi, nggak apa-apa, berkumur aja supaya setidaknya kotoran giginya nggak terlalu banyak gitu, udah kebuang sama air berkumurnya tadi. Terus kurangin manis, bukan yang mukanya manis dikurangin manis, saya itu nggak bisa.
Maksudnya itu kurangi konsumsi manis, entah itu makanan atau minuman. Kayak aku bilang tadi, kurangin tuh minum-minum boba, terus makan-makan makarun atau yang manis-manis lainnya. Apalagi sekarang lagi rame banget dessert box itu manis banget, bayangin gulanya itu berapa itu, terus di gigi, aduh, nggak kebayang deh. Terus juga jangan ngerokok ya, karena rokok itu bukan hanya merusak kesehatan badan, tapi benar-benar merusak semuanya gitu. Dari rongga mulut pun dia jadi dirusak sama rokok ini. Yuk, next. Nah, pertanyaannya nih, kalian semua di sini udah sikat gigi dengan benar belum? Misal nih, Kak, aku udah gak makan manis, Kak, aku gak ngerokok, aku juga udah sikat gigi, Kak, tapi kok gigi aku masih kurang sehat ya? Kenapa? Coba kalian pikir, kalian udah selama ini udah sikat gigi dengan benar belum? Ada yang sikat giginya asal-asal gerus-gerus aja? Ada ya, pasti. Jadi sekarang kita mau bahas gimana sih cara sikat gigi yang benar. Sebelumnya, sebelum kita sikat gigi nih, apa yang harus kita siapkan? Ya, sikat gigi, pasta gigi, dan air. 3 hal ini harus ada ya, kalau nggak ada kalian nggak bakal bisa sikat gigi. Untuk sikat giginya, pilih sikat gigi yang bulunya halus, jangan yang bulunya kasar, nanti bisa menyakiti gigi dan bisa menyebabkan gusi berdarah. Pilihlah sikat gigi yang halus, yang tidak melukai gigi ataupun gusi. Jadi kalau misalkan kalian pakai sikat gigi yang bulunya masih kasar, itu bisa melukai gusi kalian. Nanti gusi kalian malah berdarah atau mungkin bisa menyebabkan sariawan. Terus pilihlah pasta gigi yang pas nih. Kalau misalkan buat anak-anak jangan dikasih pasta gigi yang pedas, kasih pasta giginya yang ada rasanya kayak rasa strawberry supaya mereka tuh suka gitu sikat gigi, ditanamkan dari dini sejak dini gitu, suka sama sikat gigi gitu, suka gosok gigi jadi rajin karena pasta giginya nggak pedes. Tapi kalau udah dewasa boleh gak sih Kak pakai sikat gigi yang ada rasanya gitu strawberry? Ya boleh-boleh aja sih, cuman ya apa nggak malu gitu pakai pasta gigi anak-anak. Sebaiknya gunakanlah pasta gigi sesuai umurnya ya. Kalau yang dewasa pakai pasta gigi yang dewasa, anak-anak pakai pasta gigi untuk anak-anak. Terus air, pastikan air yang kita pakai untuk sikat gigi itu air bersih ya. Jangan pakai air teh, jangan pakai air kopi. Oke, jangan pakai air kopi, ntar sikat gigi percuma. Malah hitam lagi giginya. Yuk, lanjut. Setelah semua 3 hal itu sudah kita punya, terus gimana nih? Langsung ke caranya sikat gigi yang benar. Nih ya, sebenarnya cara sikat gigi yang benar itu simple. Ngikutin garis giginya. Sekarang kalian cari kaca, lihat ke kaca, nyir tuh ke gigi kalian, lihat gigi kalian di kaca, kelihatan nggak ada garis-garis di gigi? Atau mungkin pegang deh giginya sekarang, tapi pastiin tangannya bersih ya, cuci tangan. Pegang giginya, raba-raba, itu pasti ada garis-garis gitu di gigi. Nah, sikat gigi yang benar itu ngikutin garis itu. Misal, nih, yang pertama, sikat gigi depan secara vertikal. Kalau kalian rasain di gigi depan itu garisnya tuh vertikal ya, lurus itu. Nah, jadi kita menyikatnya juga mengikuti dari arah garis giginya, atas bawah gini, vertikal. Kalau Kak, kenapa kalau misalkan sikat giginya horizontal itu kenapa? Kalau misalkan sikat giginya kalian tidak mengikuti garis gigi, nanti si garis gigi ini akan terkikis sehingga nanti hilang. Nah, kalau itu hilang, akhirnya kan lapisan giginya menipis. Nah, itu akan menyebabkan gigi sensitif, malah bikin masalah baru pada gigi kan. Jadi kalau sebisa mungkin ya harus malah sikat giginya mengikuti arah garis gigi. Kalau gigi depan secara vertikal. Terus yang kedua, sikat gigi samping secara membulat. Nih gigi samping di sini, gigi geraham, itu kan besar-besar ya. Jadi kita sikat giginya bulat-bulat gini. Kalau kalian nonton Upin Ipin tuh dokter giginya selalu bilang bulat. Nah, itu bener ya guys. Jadi gosok gigi ke samping itu caranya membulat. Terus yang ketiga, sikat permukaan gigi ke arah depan dan belakang secara berulang. Ini permukaan gigi nih. Ini kan gigi, terus permukaannya. Nah, di gosoknya kayak sehari nih, maju mundur cantik kayak gitu. Tapi jangan yang bawah doang ya, atas bawah. Kalian punya gigi nggak bawah doang, kan atas juga. Jadi pastikan yang atas juga kesikat dengan bersih ya. Terus yang keempat, gigi ujung belakang sikat dengan cara seperti mencongkel. Yang ujung belakang ini kan susah banget ya karena jaraknya jauh. Nah, jadi kita sikat giginya khusus nih. Kita lakukan secara khusus, dicongkel-congkel gitu kecil-kecil.
biar kotoran-kotoran yang nyelip di sekitar gigi paling belakang itu juga keambil gitu, jadi bersih. Yang kelima, jangan lupa bersihkan lidah. Kenapa sih kan bersihkan lidah, kan sikat gigi, berarti sikat gigi doang dong. Salah, oke. Tadi yang udah di awal bilang, kesehatan gigi itu nggak cuma gigi, tapi serongga mulutnya. Mulutnya, giginya, gusinya, dan juga lidahnya. Kalau kalian lihat, suka ada beberapa orang yang lidahnya tuh kayak putih gitu ya, nah itu kotor. Nah gimana sih Kak cara bersihin lidah? Biasanya kalian bisa nemuin ada tekstur-tekstur di belakang kepala sikat gigi. Nah itu tuh yang buat bersihin lidah. Terus Kak kalau misalkan sikat gigi aku nggak ada teksturnya yang di belakang gimana? Boleh pakai bulu sikatnya nggak? Sebaiknya jangan ya, karena bulu sikat itu kan meskipun halus, dia tetap agak tajam ya kalau ke lidah, takutnya malah melukai lidah. Jadi pilihlah sikat gigi yang mempunyai tekstur di belakangnya supaya bisa dipakai untuk membersihkan lidah juga. Next. Nah, di sini mau nggak kalian punya gigi kayak nih Justin Bieber tuh, ganteng banget, senyumnya sumringah banget tuh, giginya putih. Pede ya udah ganteng, giginya putih. Siapa lagi nih? Ada Harry Styles, One Direction tuh, ganteng banget gak sih? Karena giginya putih, nambah poin plus kegantengan. Terus ini ada Henry sama Win-Win Wavy. Tuh senyumnya makin ganteng, senyumnya cantik gitu ya, karena giginya putih, sehat. Mau pergi kayak mereka? Kalian mau nggak pergi kayak mereka? Mau? Kalau mau, next tolong. Kalau mau, ayo kita sikat gigi 2 kali sehari, kita selamatkan gigi kita, karena lindungi senyummu, lindungi gigimu, karena gigi yang bersih menyebabkan senyum kita juga jadi indah. Jadi, ayo samakan gigimu, gosok gigi 2 kali sehari, lindungi senyummu, lindungi gigimu. Sekian dari Kak Mail. Semoga kalian semua habis pulang dari sini langsung dipraktekin ya, gitu. Tadi cara sikat gigi yang benarnya gimana, terus hindari makanan manis, hindari merokok, hindari minum alkohol, supaya kesehatan gigi kalian tetap terjaga dan giginya jadi putih, bersih kayak Justin Bieber gitu ya. Semoga di sini kalian bisa praktekin itu semua, terus juga di-share ke teman-temannya supaya teman-teman juga punya gigi yang sehat. Sekian dari kakak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Bye-bye.